Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fauzan. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pengacoran logam. Pengacoran logam adalah teknik pembuatan produk dengan mencari logam dan menuangkannya ke dalam cetakan yang sesuai dengan bentuk produk yang kita inginkan. Jadi logam tadi kita labelkan terlebih dahulu, lalu kita baru tuang ke dalam cetakan. Nah, cetakannya ini ada terbagi dua, yaitu cetakan pasir, cetakan tidak permanen dan cetakan permanen. Sejarah singkatnya, pengacoran logam pertama kali ditemukan di Mesopotamia sekitar 3000 sebelum Masehi. Sudah sangat lama sekali ya. Teknik ini kemudian menyebar ke Eropa, Asia Tengah, Cina, dan India. Proses pengacoran ini memungkinkan pembuatan barang yang dalam bentuk yang lebih kompleks seperti perabot rumah tangga, perhiasan, dan alat-alat pertanian, termasuk juga dalam permesinan seperti buat komponen mesin, membuat blok silinder, dan lain-lain. Nah, seperti sudah saya singgung sebelumnya, cetakan pada pengacoran logam itu bisa dibilang ada dua jenis. Yang pertama, yang permanen dan tidak. Yang tidak permanen itu sand casting dan permanen itu die casting. Bisa dilihat pada tabel di samping. Kedua, cetakan ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berikut. Sand casting itu cetakannya sekali pakai, jadi setelah digunakan itu tidak dapat digunakan kembali. Jadi kita membuat ulang cetakannya. Terus yang kedua, die casting, cetakannya itu permanen. Jadi kita bisa memakai cetakan ini untuk berulang-ulang kali atau dalam waktu yang lama. Terus dalam segi proses, logam dicairkan ke dalam cetakan pasir. Sedangkan die casting, logam cair disuntikan ke dalam cetakan di bawah tekanan tinggi. Dari segi keunggulan, dari segi biaya, fleksibilitas, dan kemampuan produksi komponen dengan berbagai ukuran dalam bentuk itu lebih mudah dari pasir dengan menggunakan cetakan pasir. Sedangkan dengan menggunakan die casting, komponen yang lebih akurat, dinding yang lebih tipis, dan permukaan yang lebih halus. Terakhir, kekurangannya, pada cetakan pasir, akurasi dimensinya lebih rendah, permukaannya kasar, potensi cacatnya itu pasti lebih tinggi, dan prosesnya pasti lebih lambat, tidak seperti die casting. Kekurangan pada die casting hanya saja itu harga perkakasnya atau pelatannya mungkin lebih mahal sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, pada jenis tungku yang digunakan dalam peleburan logam itu ada banyak ya. Salah satunya ini, tungku busur listrik. Pada tungku busur listrik itu laju peleburan dan laju produksinya itu tinggi. Jadi dalam peleburan logam itu akan menghemat waktu karena tidak memerlukan waktu yang lebih lama. Yang kedua, tingkat produksinya lebih rendah dibandingkan tungku lain. Terus yang terakhir, memiliki kemampuan menahan logam cair pada temperatur tertentu untuk waktu jangka lama untuk pemaduan logam. Jadi tungku busur listrik ini juga sangat recommended ya untuk digunakan. Terus yang kedua, ada tungku induksi. Tungku induksi itu banyak digunakan pada industri pengacoran kecil. Biasanya digunakan untuk pengacoran logam non-ferrous. Dapat digunakan untuk keperluan superheating guna memperbaiki mampu alir logam cair. Dan terakhir, mampu menahan temperatur konstan untuk jangka waktu yang lama, atau cocok untuk die casting dan pemaduan logam. Nah, jadi tungku ini cocok buat pemakaian atau cetakan yang permanen yang die casting tadi. Tadinya saya serahkan kepada Bagus. Perkenalkan, nama saya Bagus Setiawan. Saya dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan slide ke 6 sampai 10, yaitu tentang tungku crucible. Tungku crucible merupakan tungku yang digunakan secara luas sejak awal sejarah pengacoran. Proses pemanasan biasanya menggunakan jenis bahan bakar minyak, gas, bisa portable atau dipindah-pindahkan maupun menetap. Biasanya juga digunakan untuk program zero maupun non-zero. Tungku kupola. Tungku kupola terdiri dari saluran atau bejana baja vertikal yang dilapisi batu tahan api. Dapat beroperasi secara kontinu dengan laju peleburan tinggi. Kapasitas produksi logam cair sangat besar. Jenis material yang digunakan dalam pengacoran logam, berbagai jenis material digunakan tergantung pada sifat dan aplikasi yang diinginkan. Material utama yang digunakan dapat dibagi menjadi dua kategori, logam ferrous dan non ferrous.
Logam ferus termasuk besi dan baja yang dikenal karena kekuatan dan daya tahannya. Besi cor sering digunakan untuk membuat komponen mesin dan struktur bangunan karena kemampuannya menahan beban berat. Logam non-ferrous mencakup aluminium, tembaga, dan magnesium. Aluminium sering digunakan dalam industri penerbangan dan otomotif karena ringan dan tahan korosi. Ada beberapa teknik pengecoran logam yang umum digunakan. Sand casting menggunakan pasir sebagai cetakan, cocok untuk produksi besar dan kompleks. Die casting menggunakan cetakan logam permanen, ideal untuk diproduksi misal dengan presisi tinggi. Investment casting menggunakan cetakan lilin dan dilapisi keramik, menghasilkan produk dengan detail halus dan toleransi. Setiap teknik memiliki kelebihan dan kekurangan, dan pemilihan teknik yang tepat sangat penting untuk hasil optimal. Semakin cetakan pasir. Pengecoran logam menggunakan pasir adalah proses pengecoran logam cair ke dalam cetakan yang terbuat dari campuran pasir. Proses ini juga dikenal sebagai pengecoran cetakan pasir atau sand casting. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fajri. Perkenalkan, nama saya Fajri Salihfikri. Saya akan menjelaskan materi dari slide 11 sampai 15. Tahapan proses pengecoran logam. Cetakan permanen. Cetakan permanen adalah cetakan terbuat dari logam dan dapat digunakan berulang kali. Teknik ini memungkinkan produksi massal dengan presisi tinggi dan kualitas permukaan yang baik. Sering digunakan dalam industri otomotif. Kedua, tahapan proses pengecoran logam. Cetakan lilit. Cetakan logam untuk pengecoran investasi, investment casting, terbuat dari keramik yang tahan api yang dibuat berdasarkan pola lilin. Keramik yang digunakan untuk membuat cetakan logam investment casting antara lain aluminium, zirkon, silika, aluminium silikat, dan kuarsa. Standar kualitas pengecoran logam. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan dalam melihat hasil pengecoran logam. Berikut diantaranya. Yang pertama, inspeksi visual. Pemeriksaan visual yang dilakukan untuk memastikan permukaan pengecoran bebas dari cacat seperti retak, sobek, lubang sembur, dan keropengan. Yang ketiga, permukaan coran. Permukaan coran harus bersih agar tidak ada potongan yang dapat membeku di dalam cetakan dan mempengaruhi hasil tuangan. Yang keempat, metode pengujian. Metode pengujian yang digunakan tergantung pada spesifikasi pengecoran, bisa destruktif atau non-destruktif. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan cacat pada pengecoran logam antara lain. Yang pertama, perencanaan proses pengecoran, perancangan pola, pemilihan pasir untuk cetakan, perancangan cetakan, perancangan inti, komposisi bahan baku muatan logam, proses pelebur di dapur, dan proses penuangan. Cacat yang umum ditemukan dalam pengecoran logam. Yang pertama, cacat ekor tikus tak menentu atau kekasaran yang meluas. Cacat ekor tikus ini merupakan bagian luar yang dapat dilihat dengan mata. Bentuk cacat ini mirip dengan ekor tikus, diakibatkan oleh pasir permukaan cetakan yang mengembang dan logam masuk ke permukaan tersebut. Kekasaran yang meluas merupakan cacat pada permukaan yang diakibatkan oleh pasir cetak yang tererosi. Cacat lubang. Bentuk-bentuk cacat lubang dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, antaranya adalah yang pertama rongga udara, yang kedua lubang jarum, yang ketiga rongga gas oleh kecil, yang keempat penyusutan dalam, yang kelima penyusutan luar, dan yang keenam rongga penyusutan. Seterusnya akan disampaikan oleh rekan saya Habib. Cacat yang umum ditemukan dalam pengecoran logam. D. Cacat lubang. Bentuk-bentuk cacat lubang dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah sebagai berikut. A. Rongga udara. B. Lubang jarum. C. Rongga gas oleh shield. D. Penyusutan dalam. E. Penyusutan luar. Dan F. Rongga penyusutan. C. Permukaan. Cacat permukaan kasar. Cacat ini dikarenakan oleh beberapa faktor seperti cetakan rontok, faktor dorong di atas,
pelekat, penyinteran dan penetrasi logam. Untuk penyebab dan pencegahan cacat permukaan kasar dapat dilihat pada tabel 1.5. Dan masih banyak lagi cacat pada pengecoran logam seperti cacat retakan, cacat salah air, cacat kesalahan ukuran, inklusi, deformasi, dan lain-lain. Keuntungan dan kerugian pengecoran logam. Keuntungan dapat menghasilkan benda kerja dengan bentuk kompleks seperti kotak dan blok silinder. Dapat mencapai toleransi di dimensi yang lebih kuat, lebih ketat. Hasil akhir permukaan yang baik dapat memanfaatkan besi tua dan baja, sisa penggilingan, dan peralatan pengecoran yang relatif rendah, menghemat bahan logam dan mengurangi jumlah pekerjaan pemesinan lebih lanjut. Kelemahan: akurasi dimensi yang lebih rendah, permukaan kasar, potensi cacat, proses yang lebih lambat, inventasi awal yang sangat tinggi, hanya mendukung logam non-ferrous, tidak cocok untuk proyek skala kecil. Pemrosesan cetakan logam sulit. Cetakan logam memiliki permeabilitas gas yang buruk. Sekian presentasi dari kelompok 3, semoga bermanfaat. Terima kasih.